Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul kombinatorial. Sebelum itu, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri. Saya Saibah Lusna sebagai moderator dan pemateri kedua. Saya Nadia Kostarika Simanjuntak sebagai pemateri pertama. Saya Christian Johnson Jombing sebagai pemateri ketiga. Baik, langsung saja kita masuki materi yang pertama yang akan dibawakan oleh teman saya Nadia Kostarika Simanjuntak. Kepada Nadia, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya sebagai pemateri satu yang akan membawa materi tentang percobaan. Kombinatorial didasarkan pada hasil yang diperoleh dari suatu percobaan atau eksperimen. Percobaan adalah proses fisik yang hasilnya dapat diamati. Contohnya yaitu yang pertama, melempar dadu. 6 hasil percobaan yang mungkin untuk pelemparan dadu adalah muka dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang kedua itu melempar koin uang Rp100. Hasil percobaan melempar koin 100 ada 2 kemungkinan, muka koin yang bergambar rumah gadang atau muka koin yang bergambar wayang. Yang selanjutnya yaitu kaidah dasar menghitung. 2 kaidah dasar yang digunakan sebagai teknik menghitung dalam kombinatorial adalah kaidah perkalian atau rule of product dan kaidah penjumlahan atau rule of sum. Kedua kaidah ini dapat digunakan untuk memecahkan banyak masalah persoalan menghitung. Yang pertama yaitu kaidah perkalian atau rule of product. Bila percobaan 1 mempunyai P hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan P kemungkinan jawaban. Percobaan 2 mempunyai Q hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan Q kemungkinan jawaban. Maka bila percobaan 1 dan percobaan 2 dilakukan, maka terdapat P kali Q hasil percobaan atau menghasilkan P kali Q kemungkinan jawaban. Yang kedua itu yaitu kaidah penjumlahan atau rule of sum. Bila percobaan 1 mempunyai P hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan P kemungkinan jawaban, percobaan 2 mempunyai Q hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan Q kemungkinan jawaban. Maka bila hanya satu percobaan saja yang dilakukan atau percobaan 1 atau percobaan 2 terdapat P tambah Q. Kemungkinan hasil percobaan menghasilkan P tambah Q kemungkinan jawaban yang mungkin terjadi. Contohnya yaitu sebuah restoran menyediakan 5 jenis makanan, misalnya nasi goreng, roti, soto ayam, sate, dan sop, serta 3 jenis minuman misalnya susu, kopi, dan teh. Jika setiap orang boleh memesan 1 makanan dan 1 minuman, berapa banyak pasangan makanan dan minuman yang dapat dipesan? Jawabannya itu penyelesaiannya, kita dapat menggunakan diagram pohon untuk menentukan jumlah pasangan makanan yang minuman yang dapat dipesan. Pada diagram pohon tersebut, akar adalah awal pemilihan cabang, alternatif, solusi, dan daun merupakan akhir solusi. Berdasarkan diagram pohon di atas, kita dapat mengenumerasi semua kemungkinan pasangan makanan dan minuman yang dapat dipesan, yaitu nasi goreng dan susu, roti dan susu, soto ayam dan susu, sate dan susu, sup dan susu, nasi goreng dan kopi, roti dan kopi, soto ayam dan kopi, sate dan kopi, sop dan kopi, nasi goreng dan teh, roti dan teh, soto ayam dan teh, sate dan teh, sop dan teh, semuanya adalah 15 pasang. Dalam kombinatorial, kita memandang bahwa dalam kejadian ini, orang harus memilih makanan dan minuman. Ada 5 kemungkinan memilih makanan, yaitu nasi goreng, roti, soto, ayam, sate, dan sop. Ada 3 kemungkinan memilih minuman, yaitu susu, kopi, dan teh. Sehingga dengan menggunakan kaidah
perkalian jumlah kemungkinan pasangan makanan minuman yang dapat dipesan adalah 5 kali 3 sama dengan 15. 5 itu didapat dari menu makanan dan yang 3 itu didapat dari menu minuman. Jadi hasilnya sama dengan 15. Yang berikutnya itu perluasan kaidah menghitung. Kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan di atas dapat diperluas hingga mengandung lebih dari 2 percobaan. Jika n buah percobaan masing-masing mempunyai P1, P2, titik-titik, PU. Hasil percobaan yang mungkin terjadi yang dalam hal ini setiap PI untuk bergantung pada pilihan sebelumnya. Maka jumlah hasil percobaan yang mungkin terjadi adalah A. P1 kali P2 kali titik-titik kali PN untuk kaidah perkalian. B. P1 tambah P2 tambah titik-titik tambah PN untuk kaidah penjumlahan. Contoh yang kami ambil itu yaitu dari contoh 6.10. Soalnya, berapa perpustakaan memiliki 6 buah buku bahasa Inggris, 8 buah buku berbahasa Prancis, dan 10 buah buku berbahasa Jerman. Masing-masing buku berbeda judulnya. Berapa jumlah cara memilih A. 3 buah buku, masing-masing dari tiap bahasa berbeda, dan B. 1 buku atau sembarang bahasa. Penyelesaiannya, yang pertama A. Jumlah cara memilih 3 buku masing-masing dari tiap bahasa adalah 6 kali 8 kali 10 sama dengan 480 cara. Dan yang kedua yaitu B. Jumlah cara memilih 1 buah buku atau sembarang bahasa 6 tambah 8 tambah 10 sama dengan 24 cara. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu D. Prinsip inklusi-eksklusi. Sekarang kita dapat melihat contoh penggunaan prinsip inklusi-eksklusi untuk menghitung kombinatorial. Seperti kita ketahui, informasi terkecil yang dapat disimpan di dalam memori komputer adalah byte. Setiap byte disusun oleh 8 bit. Berapa banyak jumlah byte yang dimulai dengan 11 atau berakhir dengan 11? Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Misalkan A himpunan byte yang dimulai dengan 11, B himpunan byte yang diakhiri dengan 11, A himpunan B sama dengan himpunan byte yang berawal dan berakhir dengan 11. Maka A himpunan B sama dengan himpunan byte yang berawal dengan 11 atau berakhir dengan 11. Jumlah byte yang dimulai dengan 11 adalah 26 sama dengan 64 buah, karena dua posisi pertama sudah diisi dengan 11, sehingga kita cukup mengisi 6 posisi bit sisanya. Jadi, himpunan A sama dengan 64. Dengan cara yang sama, jumlah byte yang diakhiri dengan 11 adalah 26, sama dengan 24 buah. Jadi, himpunan B sama dengan 64. Jumlah byte yang berawal dan berakhir dengan 11 adalah 24 sama dengan 16 buah, karena dua posisi pertama dan dua posisi terakhir sudah diisi dengan 11, sehingga kita tinggal mengisi 4 posisi bit di tengah saja. Jadi, A himpunan B sama dengan 16. Dengan menggunakan prinsip inklusi-eksklusi, maka jumlah byte yang dimulai dengan 11 atau terakhir dengan 11 adalah sebanyak A himpunan B sama dengan A tambah B dikurang A himpunan B sama dengan 26 tambah 26 kurang 16 sama dengan 64 tambah 64 kurang 16 sama dengan 112 buah. Materi yang selanjutnya adalah E. Permutasi. Misalkan ada 3 buah pola yang berbeda warnanya, yaitu merah, biru, dan putih. Kita akan memasukkan ketiga buah bola itu ke dalam 3 buah kotak, masing-masing kotak 1 buah bola. Gambarnya ada di gambar 6.1. Berapa jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola ke dalam kotak-kotak tersebut? Misalkan urutan itu kita simbolkan X, Y, Z.
urutan pertama X mungkin ditempati oleh salah satu dari 3 buah bola. Urutan kedua Y mungkin ditempati oleh salah satu dari 2 bola, karena satu bola lagi untuk dipakai untuk X. Dan urutan ketiga Z ditempati oleh satu buah bola yang tersisa. Sehingga jumlah kemungkinan urutan berbeda dari penempatan bola ke dalam kotak adalah 3, 2, 1 sama dengan 3 faktorial sama dengan 6. Contoh soal yang kami ambil dari contoh soal 6.18. Buktikan dengan induksi matematik bahwa jumlah permutasi R elemen yang diambil dari himpunan N elemen P, N, R dapat dihitung dengan rumus N faktorial per N kurang R faktorial. Penyelesaian. Kita dapat membuktikan pernyataan ini dengan melakukan induksi terhadap N. Untuk N lebih besar 0. Misalkan Pn adalah pernyataan PNR sama dengan N faktorial per N kurang N faktorial. Untuk R sama dengan 0, 1, dan seterusnya. Basis induksi. Untuk N sama dengan 0, P 0,0 adalah jumlah cara memilih 0 buah elemen dari himpunan kosong, sama dengan 0 faktorial per 0 faktorial sama dengan 1, yang jelas benar. Langkah induksi, asumsikan bahwa Pn benar, yaitu mengasumsi bahwa PNR sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Untuk R sama dengan 0, 1, dan seterusnya. Kita tinggal membuktikan bahwa Pn tambah 1 sama dengan Pn tambah 1 R sama dengan N tambah 1 faktorial per N tambah 1 kurang 1 faktorial. Juga benar. Untuk menunjukkan hal ini, ada 2 kasus yang harus dipertimbangkan. Kasus pertama, jika R sama dengan 0, maka ada satu cara memilih 0 buah elemen dari himpunan N tambah 1 elemen. Dan di sini Pn tambah 1, 0 sama dengan N tambah 1 faktorial per N tambah 1 kurang 0 faktorial dan 1, yang jelas benar. Kasus kedua, jika R lebih besar 0, di sini kita menghitung nilai Pn tambah 1R dengan hitungan pertama, menghitung jumlah cara memilih elemen pertama di dalam susunan yang diambil, dan yang kedua, kemudian menghitung jumlah cara mengambil R kurang 1 elemen dengan menggunakan hipotesis induksi. Ada N tambah 1 cara memilih untuk elemen pertama, karena tinggal N buah elemen yang belum diambil untuk mengisi R kurang 1 posisi lainnya. Maka ada P, N, R kurang 1 cara melengkapi R kurang 1 posisi itu dengan aturan perkalian. Maka P, N tambah 1 R sama dengan N tambah 1 PNR kurang 1 sama dengan N tambah 1 N faktorial per N R kurang 1 faktorial sama dengan N tambah 1 faktorial per N tambah 1 kurang R faktorial. Materi selanjutnya adalah kombinasi. Misalkan ada 2 bola yang warnanya sama, misalnya merah semua, atau untuk membedakan masing-masing bola, kita namakan bola A dan bola B, dan 3 buah kotak. Kita ingin memasukkan bola ke dalam kotak. Setiap kotak hanya boleh berisi paling banyak 1 bola. Hasil akhir penempatan bola A ke kotak 1 dan B ke kotak 2 sama saja dengan hasil akhir penempatan bola B ke kotak 1 dan bola A ke kotak 2. Susunan yang diperoleh hanya dihitung sekali. Hal yang sama juga dihitung pada waktu menempatkan bola A dan B ke kotak 2 dan 3, dan menempatkan bola A dan B ke kotak 1 dan 3. Jumlah cara masukkan bola ke dalam kotak sama dengan P diambil 2 per 2 sama dengan P3 diambil 2 per 2 faktorial. 3 faktorial per 1 faktorial per 2 faktorial sama dengan 3 kali 2 per 2 sama dengan 3.
Sekarang bila jumlah bolanya 3 dan jumlah kotaknya 10, maka jumlah cara masukkan bola ke dalam kotak adalah P10 diambil 3 per 3 faktorial sama dengan 10 faktorial per 7 faktorial per 3 faktorial sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 per 3 faktorial. Karena ada 3 faktorial cara masukkan bola yang warnanya merah semua. Secara umum jumlah cara masukkan R buah bola yang berwarna sama ke dalam N buah kotak adalah N dikurang 1, N dikurang 2 sampai dengan N dikurang R dikurang 1 per R faktorial sama dengan N faktorial per R faktorial N dikurang R faktorial. Rumus N faktorial per R faktorial N dikurang R faktorial disebut rumus kombinasi R dan dilambangkan dengan C N diambil R. Jadi C N diambil R sama dengan N faktorial per R faktorial N dikurang R faktorial. Contohnya yaitu ada beberapa cara kita dapat memilih 3 dari 4 elemen himpunan A. Penyelesaian ini adalah persoalan kombinasi karena urutan kemunculan ketiga elemen tersebut tidak penting. Perhatikan tabel di bawah berikut. Untuk setiap 3 elemen ada 3 faktorial sama dengan 6 urutan yang berbeda atau bermutasi. Jadi jumlah cara memilih 3 dari 4 elemen himpunan adalah C 4 diambil 3 sama dengan 4 faktorial per 3 faktorial 4 dikurang 3 faktorial sama dengan 4, yaitu himpunan ABC, ABD, ACD, dan BCD. Lalu materi selanjutnya yaitu koefisien binomial. Teorema binomial memberikan cara untuk menjabarkan bentuk perpangkatan X tambah Y pangkat N, yang dalam hal ini N adalah bilangan bulat positif. Cara ini digunakan sebagai alternatif bagi penggunaan segitiga Pascal, yaitu X tambah Y pangkat 0 sama dengan 1, X tambah Y pangkat 1 sama dengan X tambah Y, X tambah Y pangkat 2 sama dengan X kuadrat tambah 2XY tambah Y kuadrat, X tambah Y pangkat 3 sama dengan X pangkat 3 ditambah 3x kuadrat Y ditambah 3xy tambah Y pangkat 3. X ditambah Y pangkat 4 sama dengan X pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 Y ditambah 6x kuadrat Y kuadrat tambah 4xy tambah pangkat 3 ditambah Y pangkat 4. Lalu X ditambah Y pangkat 5 sama dengan X pangkat 5 ditambah 5x pangkat 4 Y ditambah 10x pangkat 3 Y pangkat 2 ditambah 10x pangkat 2 Y pangkat 3 ditambah 5x Y pangkat 4 ditambah Y pangkat 4. Aturan untuk menjabarkan bentuk perpangkatan X tambah Y pangkat N adalah: yang pertama, suku pertama adalah X pangkat N, sedangkan suku terakhir adalah Y pangkat N. Yang kedua, pada setiap suku berikutnya pangkat X berkurang 1, sedangkan pangkat Y bertambah 1 untuk setiap suku. Jumlah pangkat X dan Y adalah N. Lalu yang ketiga, koefisien untuk X pangkat N kurang K, Y pangkat K, yaitu suku ke K ditambah 1 adalah C N diambil K. Bilangan C N diambil K disebut koefisien binomial. Dari aturan di atas dapat disimpulkan bahwa X tambah Y pangkat N sama dengan C N diambil 0, X pangkat N tambah C N diambil 1, X N pangkat N kurang 1, Y pangkat 1, ditambah sampai dengan C N diambil K, X pangkat N kurang K, Y pangkat K, ditambah sampai dengan C N diambil N, Y di pangkat N, sama dengan N sigma dari K sama dengan 0, C N diambil K, X pangkat N kurang K, Y pangkat K. Contohnya yaitu contoh 64.46, tentukan suku keempat dari penjabaran perpangkatan X kurang Y pangkat 5. Penyelesaian perlu diperhatikan bahwa X kurang Y pangkat 5 sama dengan X ditambah 1 kurang Y pangkat 5. Oleh sebab itu, suku keempat adalah C 5 diambil 3, X pangkat 5 dikurang 3, min Y pangkat 3 sama dengan min 10, X pangkat 2, Y pangkat 3. Saya serahkan kepada moderator. Baik, karena materi sudah dijelaskan semua, maka berakhirlah presentasi kami. Jika ada yang salah, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.